Also, ya, guten Morgen, herzlich willkommen bagi teman-teman yang baru datang. Jadi sekarang kita lanjutin ke pertemuan ke-6. Ya, benar. Untuk materi hari ini itu adalah teman-teman, modal Verben sama tren baru Verben. Nah, pertama-tama saya mau ngejelasin dulu dari modal Verben. Modal Verben ini apa sih? Ya, jadi modal Verben ini adalah kata kerja bantu, ya. Kata kerja bantu untuk memberi suatu informasi tambahan dari kata kerja tersebut. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya itu kayak kita ngomong saya makan, itu kan kayak kalimat biasa. Tapi kalau ditambahin modal verben, itu bisa kayak saya ingin makan. Nah, ada inginnya, ada informasi tambahannya kalau misalnya, oh kamu ingin makan gitu. Bukan saya makan doang, tapi saya ingin makan gitu. Contohnya lagi misalnya, skill ya. Saya eh, saya naik mobil, saya misalnya saya mengerjakan PR gitu ya. Itu adalah ich mache die Hausaufgabe. Berbeda dengan kalau saya harus mengerjakan PR. Jadinya ich muss die Hausaufgabe machen. Jadi ini adalah informasi tambahan gitu ya. Kalau awalnya cuma bilang saya mengerjakan PR itu biasa. Tapi kalau mau ngasih info tambahnya yaitu saya harus. Nah, harus ini adalah modal verbennya. Nah, modal verben itu ada apa aja sih yang dipakai ya? Itu yang pertama ada dürfen. Dürfen ini adalah izin atau larangan. Kalau misalnya dia pakai niche itu jadi larangan, tapi dürfen sendiri itu artinya kayak diperbolehkan atau diizinkan. Ya, diperbolehkan atau diizinkan. Biasanya itu digunakan kalau teman-teman mau bikin kalimat yang ada izinnya gitu ya, yang diperbolehkan gitu. Nanti kita ke contoh kalimatnya. Lalu ada kunnen. Kunnen itu artinya sebuah kemampuan, fähigkeit atau talent. Itu artinya bisa ya. Jadi saya bisa apa? Itu kan menunjukkan kemampuan ya. Lalu yang ketiga ada mögen. Mögen ini artinya adalah jemanden oder etwas gern haben. Maksudnya apa yang suka dilakukan atau apa yang suka gitu ya. Mögen ini artinya sebenarnya suka. Lalu ada müssen. Müssen ini adalah Zwang order notwendigkeit. Maksudnya adalah keharusan. Ya, müssen sendiri itu artinya harus. Contoh, yang selanjutnya adalah sollen. Sollen itu artinya Empfehlung atau Ratschlag, maksudnya itu adalah rekomendasi atau saran. Atau sollen itu arti bahasa Indonesia-nya adalah seharusnya. Dan juga wollen. Wollen itu artinya intensiver Wunsch atau keinginan ya. Wollen itu artinya adalah ini. Ada satu modal verbum juga yang belum ada di sini, tapi saya harus tambahin yaitu kayak keinginan, kayak sebuah wish juga ya, atau keinginan yang ingin, keinginan yang ingin dilakukan, yaitu ada möchten, atau artinya juga ini. Möchten. Ya, harus. Oke. Kita lanjut membahas konjugasinya dulu. Dari dürfen, kayaknya kekecilan ini. Dari dürfen sendiri, konjugasinya, kalau ich itu jadi dar, kalau du jadi dar, kalau RVS jadi dar,
Kalau wir dürfen, kalau ihr dürft, kalau si atau si Anda atau si mereka itu dürfen. Itu kalau dürfen ya, kalau diizinkan atau diperbolehkan. Kalau können itu dia berubah ish-nya jadi kan. Jadi kalau subjeknya saya mau bilang bisa, ich kan gitu ya. Do-nya jadi kan, RCS-nya jadi kan, wir-nya jadi können, ir-nya jadi kun, sama si mereka sama si andanya itu jadi kun. Hah? Lalu Sekarang. musuhnya harus ya artinya. Oh, Eugennya tadi udah ya. Eugennya itu artinya suka itu ishmak, dumak, RCS-nya mak, wir-nya mögen, ir-nya mög, si mereka atau si andanya jadi mögen. Terus kalau müssen harus, ich-nya jadi muss, aku harus, ich muss gitu ya. Du-nya jadi muss, terus RCS-nya jadi muss, wir-nya jadi müssen, ir-nya jadi müs, si mereka, si andanya müssen. Terus kalau sollen, sollen itu artinya seharusnya, ich-nya jadi soll, du-nya soll, RCS-nya soll, wir-nya sollen, ir-nya soll, sama si mereka, sama si andanya jadi sollen. Lalu kalau wollen, itu ingin ya, itu is-nya jadi will, do-nya jadi wills, RCS-nya itu will, wir-nya wollen, ir-nya jadi will, terus si mereka sama si andanya jadinya wollen. Oke, itu untuk konjugasi-konjugasinya. Terus gimana cara penerapannya dalam kalimat, Kak? Oke. Yang pertama, ini dia strukturnya. Teman-teman bisa hafalin. Ada subjek, lalu di posisi kedua adalah modal verben yang dikonjugasi. Titik-titik-titik itu adalah untuk keterangan atau objek. Dan di akhir ditutup dengan infinitif. Infinitif itu kalau teman-teman kurang tahu adalah verben lengkap. Gitu ya, verben tanpa konjugasi. Verb tanpa konjugasi. Itu adalah infinitif. Jadi kata kerjanya utuh. Yang dikonjugasi adalah si modal verbennya. Si ininya nih yang dikonjugasi. Kita langsung ke contoh kalimatnya ya. Ini kalau kalimat biasa nih, di sini. Modal verbennya di posisi kedua, wir können nicht ins Kino gehen. Sedangkan kata kerjanya utuh tanpa konjugasi di belakang. Misalnya, contohnya kita ke dari kunnen dulu ya. Dari kunnen. Kita bikin kalimat pakai kunnen. Misalnya, saya saya bisa berenang besok. Ya, besok itu adalah morgen, lalu berenang itu adalah schwimmen. Yang pertama, masukin dulu subjeknya. Ich. Masukin modal verbennya. Kunnen, bisa. Oke, lihat. Kalau ich berarti dia apa? Jadinya, oh, kan. Ich kan. Masukin dulu. Kalau ada keterangan tempat, keterangan waktu, objek. Di sini ada keterangan waktu, yaitu besok. Morgen. Morgen. Kata kerjanya. Di sini kata kerjanya adalah berenang. Langsung masukin aja utuh kayak gini. Ich kann morgen schwimmen. Itu kalau ini ya kunnen ya. Contoh lain misalnya saya kasih apa ya, misalnya harus pakai müssen.
Kalau pakai misalnya jangan pakai is lagi deh, kamu harus bekerja sekarang gitu. Sekarang itu ya, terus bekerja itu arbeiten. Nah, kita susun subjeknya dulu, kamu, du. Harus model verben keduanya dikonjugasi di posisi kedua, harus di sini du, mus, ya, du. Masukin keterangan tempat, keterangan waktu atau apapun itu, ya. Kalau udah nggak ada lagi objek keterangan waktu, ditutup pakai kata kerjanya, itu bekerja, utuh ya, infinitif, karena seperti itu. Itu kalau kalimat biasa. Nah, kalau misalnya kalimat pertanyaan gimana Kak? Kalau misalnya kalimat pertanyaan. Oke, ini kalau asal besar. Terus misalnya kalau Frage. Kalau misalnya dia kalimat pertanyaan, jangan lupa strukturnya yang tadinya kata kerja di posisi kedua diganti sama modal verben. Jadi kata kerjanya harus ngalah di belakang gitu. Di sini kan kalau Frage kata kerja itu juga tetap di posisi kedua ya. Jadi tapi tinggal diganti aja itu jadi modal verben. Frage word-nya, terus kata kerjanya yang modal verben, konjugasi jangan lupa. Lalu dikasih titik-titik subjek dulu ya, jangan lupa subjek soal posisi ketiga. Dikasih titik-titik, ini untuk objek atau keterangan, infinitif selalu di akhir. Dan jangan lupa tanda tanya, karena ini kalimat di sini saya masukin ke sini aja, biar lebih enak. Terus sekarang kalau Frage, nah kalau Frage ini ya, Frage word, modal verben, subjek, infinitif. Misalnya pakai apa ya? Misalnya solen seharusnya. Misalnya kapan kamu seharusnya pergi ke rumah sakit? Nah, ke rumah sakit ini adalah Krankenhaus. Terus pergi itu pakai gayem aja. Nah, kapan itu artinya kata ininya adalah when. Nah, kita susun ya kalimatnya, yaitu kapan, jangan lupa Frage word pertanyaan dulu, modal verbennya seharusnya lihat subjeknya kamu yang seharusnya, solen kamu, solve, one solve, subjeknya do, ada keterangan tempat, keterangan waktu, apapun itu dimasukin ya. Ini ada keterangan. Lalu kata kerjanya infinitif ditaruh di akhir. Day. Ada tanya. Nah, jadinya ini. Wann sollst du zum Krankenhaus gehen? Misalnya lagi kalau pakai apa ya, möchten gitu ya. Oh ya, ini saya belum masukin möchten ini konjugasinya bagaimana. Saya masukin dulu. Terus. Hmm.
Ini kalau is nanti jadinya itu adalah master. Lalu kalau di jadinya master, ini juga jadinya master. Oh, sorry bang. Nah ini konjugasi tangan. Nah ini dia. Ini konjugasi yang khusus ini ya, khusus master. S-nya jadi master, D-nya jadi master, RTS-nya master, wir-nya master, ir-nya master, si mereka sama si Anda jadi master. Ini artinya ingin atau apa yang ingin dilakukan gitu selanjutnya. Contohnya misalnya kalau pakai master itu misalnya kemana kamu pergi gitu ya, kemana kamu ingin pergi gitu. Ini bisa pakai motion, bisa pakai wollen ya. Wollen sama motion itu sama aja artinya. Mana wohin pergi itu adalah satu doang juga. Bisa pakai karen sih, tapi ini pakai doang juga. Frage wordnya wohin, modal verbnya ingin ya, pakai motion boleh, pakai wollen boleh. Tapi saya pakai motion. Motions. Di subjeknya kalau ada keterangan masukin. Di sini nggak ada ya. Jadi langsung aja. Seperti itu. Oke, itu untuk wave Frage. Sekarang ada satu bentuk kalimat lagi yaitu ya main Frage ya. Yaitu kalau ya main Frage itu dia jangan lupa posisi yang tadinya apapun posisinya dia verben sekarang digantikan sama modal verben. Jadi kalau ya main Frage ini kan posisi pertamanya yang tadinya kata kerja. Nah, maka di posisi pertama sekarang berubah jadi modal verben. Oke, jadi dia aturannya gini. Start on. Modal start dan kompetisi. Harusnya modal start ya. Terus satu aja. Terus subjek. Lalu kalau ada keterangan objek apapun, dan jangan lupa infinitif. Am and do. Jangan lupa juga kalimat, maaf, tanda baca pertanyaannya. Tanda tanya. Karena cuma satu aja. Okay. Nah ini dia ya, modal verb konjugasinya jangan lupa subjek bla 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 infinitif. Kalau teman-teman lupa ya nine frage itu apa? Pokoknya artinya tuh kayak apakah kamu makan bla 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 bla, jawabannya cuma bisa ya sama tidak gitu. Apakah kamu makan hari ini? Ya, aku makan hari ini. Tidak, aku tidak makan hari ini gitu. Kalau teman-teman lupa ya nine frage itu artinya apa? Nah, ini kita ke contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya misalnya kita pakai apa ya? Wollen deh. Wollen gitu. Oh ini dari contohnya nih. Wollen wir zum Yoga gehen? Inkah kita pergi ke yoga? Atau misalnya lagi, inkah atau apakah kalian ingin gitu ya? Inginkah kita makan bersama di restoran?
Nah, di sini bersama itu artinya bersama. Di restoran itu adalah ini restoran, dan makan itu adalah oke, kita mulai membedah, menaruh ya. Kita susun. Modal verbnya inginkah, wollen ya, wollen ya, subjeknya kita. Oke, kita lihat dulu. Wollen kita, wollen. Oh, sama wollen ya. Jadinya wollen, subjeknya kita, wir, ada keterangan apapun masukin. Zusammen in restoran. Udah nggak ada lagi? Oke, kita tutup kalimatnya dengan infinitif. Infinitif itu adalah kata kerja yang utuh. Kata kerja utamanya mana ini? Makan. Maka absen. Ada begini ya. Contohnya lagi, apalagi sih yang belum kita pakai? Itu tadi ada namanya Durven ya. Misalnya kalau Durven, eh, apakah kamu diizinkan, misalnya, apakah kamu diizinkan merokok di sini? Nah, di sini itu biar merokok itu rauchen, diizinkan, misalnya diizinkan. Terus ya, oke, kita susun model verben konjugasi. Jangan lupa di sini diizinkan durpen. Subjeknya siapa? Kamu. Durpen kamu. Oh, jadinya dar. Maka dar, subjeknya du, masukin kalau ada keterangan apapun atau objek kata sifat. Di sini ada keterangannya, yaitu di sini. Here, udah nggak ada lagi, tutup kalimatnya dengan kata kerja utamanya, infinitifnya, yaitu merokok. Rauch. Jangan lupa lanjutannya. Ada begini. Dan di Rauchen, apakah kamu diizinkan merokok di sini? Diperbolehkan. Ya. Oke, itu untuk modal verben. Benar, sudah selesai. Yang penting teman-teman hafal konjugasinya dan hafal artinya tentu saja ya. Terus kalau teman-teman bingung apa sih bedanya si Western sama Wollen ini? Itu sebenarnya dua sama teman-teman, artinya ini. Cuman Western ini juga bisa jadi dalam bentuk lampau dari Milden. Makanya mungkin di sini nggak ditaruh dalam tabelnya. Jadi Western ini dia jadi satu bentuk sama Milden kalau bentuk lampau. Tapi kan kita belum belajar bentuk lampau. Jadi Santai banget. Mau pulang cepet kau? Obatmu, makanmu? oke. Benar. Ada yang mau ditanyain teman-teman sebelum kita latihan? Hmm, Bisa dicek kayak kemarin. Kemarin. Itu kalau mentionnya lebih sedikit sopan ya dibanding Wallen. Wallen itu lebih pedas. Kak, berarti untuk kalimatannya seperti apakah? Jadi tadi nggak perlu les lagi ya? Enggak, betul.
Kalau misalnya cuman apakah kamu makan, atau sebenarnya kayak makankah kamu hari ini gitu, itu nggak perlu word rage. Tapi kalau cuma apa doang, itu baru pakai word rage ya, yaitu was. Kak, boleh diulang? Yang bagian mana, Kak? Mungkin boleh dibilang. Kira-kira mau bagian mana yang saya ulang? Hmm, 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 hmm. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita seperti biasa latihan ya teman-teman. Hubungannya misalnya, kalau ada teman-teman, aku kasih dua, dua, dua ini ya, dua, apa namanya, kemudian nggak bisa ini sih. Aku kasih dua ini ya, pilihan tugas gitu. Yang pertama, teman-teman bisa bikin kalimat sendiri, ya, seperti pada umumnya. Yang kedua, kita susun kalimat. Itu aku di sini kasih bahasa Indonesianya sama ada bahasa Jermannya. Nanti teman-teman susun jadi sebuah kalimat yang sesuai dengan aturannya. Oke, contohnya misalnya di sini ada berapa soal? Saya bikin 5 soal gitu ya. Hmm, Benar ya, nanti saya masukin ininya ke kata kerja itu bahasa Jerman. Hmm, misal- tadi misalnya hmm, hmm, kok saya terus ya. Sebentar. Ini jangan saya terus ya. Kamu terus kasih waktu ke misalnya kemana terbang. Em, Misalnya kapan kamu ingin pergi ke teater, gitu terus ya. Mengunjungi aja deh, mengunjungi museum, museum itu.
Disusun, disusun, uang itu kapan? Terus misalnya lagi, em, oh, mengapa, mengapa, mengapa tidak diperbolehkan? Mengapa orang-orang tidak diperbolehkan ngapain? Membawa hewan di restoran ini? Ada ini, sebentar. Membawa hewan 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 banyak tidak diperbolehkan, tapi ini tidak diizinkan. Meskipun orang-orang itu adalah lautan. Terus, udah 4. Satu lagi yang mentalnya, misalnya, seharusnya belum. Katakan ini. Dianya tuh dia laki-laki ya. Ini seharusnya bekerja itu arbaitan di kantor ini hari ini tuh hari. Oke, ini ada 5, bisa teman-teman susun. Ikhlas and nonton despite of kecil game. Oke, Rizky. Musnya kecil ya. Bukan Smith was massive in size. Oke, teman-teman yang lain bisa nyusun kalimat atau ada yang mau bikin kalimat sendiri atau ada yang mau open mic juga jawab, boleh. Ini bisa akses ini ya, kalau misalnya mau lihat rumusnya, boxnya. Oke. Ada yang mau jawab? Bisa di-chat teman. Kita tunggu sampai. Saya nggak. Oh, kakak mau. Oke. Mau bikin kalimat sendiri atau nyusun kalimat? Yang ada di situ aja. Oh, yang ada di sini aja. Oke. Dari yang ini, nomor A, dari nomor 1. Boleh disusun, Kak. Ini kalimat apa kalau boleh tahu ya? Kalimat biasa. Yang pertama kali ya. Pakai harus tuh nyusun.
Jangan lupa di subjeknya dulu. Coba kerja rumusnya. Gimana Kak? Ya, rumusnya tak boleh. Oh, kurang jelas Kak ngomongnya. Kalau lihat rumusnya Kak, contoh Oh, tadi. oke. Tunggu. Enggak, bawa. Paling melaporkan ya. Ya, kalimat biasa. Oke, berarti. Oke. Coba Kak, ke bawah. Pagi. Baru keterangan waktunya, keterangan tempatnya. Terang waktunya warna Terus keterangan tempatnya, Ursula, gardennya, kata kerjanya, yang pertama. Oke, betul Rizky. Mau coba yang kedua? Oke. Saya lagi Kak. Oh, mau coba yang kedua? Ini subjeknya dulu. Kamu bahasa Jermannya? Bisa. Keterangannya ini kata kerja utamanya infinitifnya very good. Okay. One must do das Museum besuchen. Oh, berarti bukan mit maximal system size. Oke. Oke, masih ada lagi yang mau coba? Kita sampai berapa ya? 8.50. Aku boleh. Oke, mau yang mana Kak? Dari 5 ini aku mau bikin kalimat sendiri. Boleh satu yang itu dan buat kalimat sendiri boleh. Oke, gimana Kak kalimatnya? Yang kapan kamu ingin mengunjungi ini? Oh, yang ini. Iya. Oke, boleh disusun Kak? One besuchs du. Ingin. No. Ada ingin. Ininya pakai. Oh iya. Pakai walan aja. Willst du? One willst du ya. Ya betul. Ada One willst du? Museum. Das Museum besuchen. Besuchen. Oke, one willst du das Museum besuchen. Ada lagi yang mau dijawab? Warum? Nein. Aku coba itu aja. Coba kalimat itu. Oh, mau coba bikin kalimat. Atau Oke, buat kalimat aja. Oke, bagaimana kalimatnya? Ich muss Deutsch lernen. Oke. Ada lagi? Ich muss Deutsch lernen. Das ist richtig. Oke. Oke. Bisa nggak Kak gini? Ich muss Deutsch lernen,
Ausbildung zu machen. Bisa nggak? Und eine Ausbildung. Eine Oh, Aus kasih ya. Iya, Eine Ausbildung zu lernen. machen. Machen, ja genau. Ya, Rizky. Terus kan online. Aku harus belajar bahasa Jerman untuk melakukan sebuah Ausbildung. Aku supaya nantinya untuk melakukan Ausbildung. Oke, danke. Ada Einzelnya. Oke, gitu sih. Ya, kalau teman-teman yang lain tanya Umcu itu apa? Itu adalah sebuah Nebensatz untuk tujuan atau chill gitu kayak tapi ini nanti belajarnya di B1 sih, di B1. Selain Umcu itu juga sinonimnya kalau misalnya dia subjeknya beda pakai Dani. Oke. Wow, oke, dankeschön Kak Sarah. Ich muss Montag bis Freitag zur Schule gehen. Du kannst nicht noch manchmal Stichchen zeichnen, wenn ich das nicht mehr beschäftigen. Warum dürfen die Leute nicht Tiere in diesem Restaurant bringen? Muss im Büro heute arbeiten? Oke. Sebenarnya ini betul. Cuman yang nomor tiernya itu dia tidak diperbolehkannya itu kan suka membawanya. Jadi niche-nya itu di belakang beringin. Ini sebenarnya juga belum masuk pembelajaran, cuman apa ya, aku kasih sedikit informasi. Niche-nya itu di bawah beringin, di belakang beringin. Step for beringin. Orang biarkan dulu itu. Atau bisa juga tiranya tuh pakai kain sebenarnya. Kayak mengapa tidak diperbolehkan membawa hewan apapun di restoran ini. Itu juga bisa pakai kainnya. Oke, bis sih sampai 8.50 ada yang mau on mic lagi, on mic, on mic, maksudnya. Aku dong Kak mau nanya, Iya, boleh. ini yang nomor 4-nya ini kan tiren itu kan sebagai ini ya kata hewan, ini nggak pakai sebuah gitu Kak. Oh, ini soalnya tiranya banyak dia. Oh, Hewannya banyak. tirennya jadi kayak langsung di Loite tiren gitu ya Kak. Jadi nggak usah pakai das atau pakai ein gitu ya. Ya biasanya langsung aja tire karena kan kalau plural nggak ada sebuah ya, dia biasanya langsung straight, nggak ada ein-einnya, langsung tire. Tapi kalau mau pakai di tire karena plural itu juga boleh. Oh iya supaya kayak gampang gitu loh. Taunya kalau oh tiren ini kan hewan. Jadi hewan apa kayak gitu. Oh iya, ya Heeh. Masa masa di laut masa orang-orang hewan kayak gitu loh Kak maksudku. so sebenarnya kalau kayak gitu orang-orang udah termasuk tahu gitu dari situ mana subjek mana objek, jadi nggak mungkin mereka orang-orang hewan gitu ngiranya. Oh iya oke Kak. Danke Kak. Iya, gitu sih. Habt ihr noch Fragen? Oke. Em, Kalau ada yang mau ditanyain atau di luar ini ya, di luar soal ini, atau teman-teman punya kalimat terus kayak bingung gitu, atau kayak bener nggak sih kayak gini, boleh ditaruh di chat atau udah mau online? Bisa nonton. Oke, model verbnya berarti nggak ada lagi ya. Kita mau lanjut ke tren baru verben. Also, tren baru verben ini adalah
Nah, jadi trend baru verben ini adalah kata kerja yang terpisah, gitu ya, kata kerja yang terpisah. Jadi dia itu terdiri dari prefix. Jadi trend baru itu terdiri dari prefix. Verben adalah kata kerja yang dapat dipisah. Terus terdiri dari prefix. Prefix itu kayak induhan. Dan juga verbnya ya. Verben utamanya itu kata kerja utama. Oke, ini kata kerja yang dapat dipisah, bisa diingat-ingat karena trend bar itu artinya dapat dipisah. Verben itu kata kerja, maka trend bar verben itu adalah kata kerja yang dapat dipisah. Terus dia terdiri dari prefix. Bentar, A ini nggak ada A maut nih. Sebentar ya. Pokoknya maut ya, prefixnya tulisannya maut. Kita harus buat ini. Lalu nah, itu adalah induhan dan juga verb kata kerja utamanya. Atau trend baru verb ini sama aja kayak kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kata dasarnya satu gitu. Nah, kalau trend baru ini sama aja kayak menyatukan, disatukan, apalagi persatuan. Jadi istilahnya tuh ada induhannya gitu. Nah, induhannya dalam bahasa Indonesia kan macam-macam, sama juga kayak dalam bahasa Jerman induhannya itu ada banyak jenisnya gitu. Dan misalnya ini di sini contohnya ada einkaufen. Ein itu adalah induhannya. Ein itu adalah prefixnya. Ein itu adalah induhannya. Terus kaufen itu adalah verbnya. Verb biasanya gitu ya. Nah, ini penulisannya itu adalah kalau Aussagesagt dia itu verbnya selalu di posisi kedua, sedangkan induhannya selalu di akhir. Jadi dia itu kata kerjanya itu dipisah. Jadi subjek terus verbnya, verb biasanya ya, konjugasi jangan lupa. Terus kalau ada objek atau keterangan, lalu di akhirnya adalah prefixnya. Nah, ini adalah untuk kalau kalimat biasa. Contohnya misalnya ini tadi ya, einkaufen. Contohnya yaitu misalnya Lisa kauft, ya verbnya kaufennya jadi kauft karena subjeknya Lisa. Ini supermark kalau ada keterangan atau objek apapun masukin induhannya di belakang ein. Di sini ein itu adalah induhan. Ini kita kasih tanda biru aja ya. Terus ini adalah kata kerja biasanya verbnya. Nah, biasanya kalau dalam list kosakata, cara kita tahu itu kata kerjanya dipisah atau enggak, itu ada tanda ininya. Ada apa itu? Pokoknya tanda kata pisahnya gitu deh. Contohnya misalnya up, kasih tanda ini, current gitu. Nah, itu biasanya di list kosakata ya. Kalau teman-teman pakai network Noi, belajarnya itu rata-rata di belakangnya kan ada list kosakata. Nah, itu pasti ada gini, ada tanda pemisahnya gitu. Itu berarti dia trend bar, berarti dia dipisah. Terus contohnya kalau misalnya kalimatnya
dengan modal verben. Ya, kalau MIP modal verben, subjek, verb, modal verben, konjugasi jangan lupa. Terus kalau ada objek atau keterangan, lalu infinitif, semuanya jadi utuh lagi gitu, jadi bareng gitu, nggak dipisah. Ya ampun, ini ya bacanya, nggak dipisah. Contohnya gini, kita mau bikin yang Einkaufen-nya tadi itu pakai mus gitu ya. Lisa harus, betul, Einkaufen-nya artinya berbelanja. Lisa harus misalnya berbelanja gitu ya. Lisa harus berbelanja di supermarket. Nah, berbelanja itu tadi ya, Einkaufen di supermarket sama kayak di atas. Jangan santai kau mah. Terus Ini udah orangnya nggak boleh mulai. harus Cakap nggak ya? itu adalah Musen ya. Oke, nah terus kita susun. Yang pertama subjeknya dulu. Biar teman-teman bisa. Yaitu Lisa harus modal verbennya mus, masukin objek keterangannya in supermarket. Nah, yang tadinya si Einkaufen seharusnya dipisah karena dia ada modal verben, maka dia tidak dipisah, jadinya Einkaufen. Begini. Jadi nggak dipisah ya, jadi gabung lagi jadi satu. Kalau dia ada modal verben aja ya teman-teman. Lalu kalau misalnya kalimat, misalnya kalimat ini pertanyaan Frage. Frage subjek Frage word. Jangan lupa di posisi kedua konjugasinya ya. Lalu kalau ada objek keterangan, subjeknya dulu, objek atau keterangan, lalu jangan lupa prefiksnya. Prefiks itu adalah imbuhan. Misalnya, apa ya? Misalnya, kapan Lisa berbelanja di supermarket? Sama kayak tadi ya, kita bikin satu kalimat itu aja. Kapan ituan Lisa berbelanja Einkaufen, ingat di Trendbar ya. Di supermarket. In supermarket. Nah, ini jangan lupa katanya dulu. One. Ini Einkaufen. Jangan lupa verbennya dulu yang di posisi kedua. Dan dikonjugasi, yaitu Lisa. Lisa itu kan dia perempuan. Jadinya kauf. Lalu, kalau ada subjeknya dulu Lisa. Terus kalau ada keterangan apapun masukin in supermarket. Lalu imbuhannya yaitu si ein ini. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang Frage sebenarnya sama aja ya. Yang di kedua adalah verben, lalu yang di belakang adalah imbuhan. Imbuhan tuh jadi penutup kalimat ya teman-teman. Lalu
sekarang kalau ia main Fragen. Itu adalah partnya yang dikonjugasi dulu. Objeknya. Lalu kalau ada objek atau keterangan. Lalu prefiksnya. Jangan lupa tanda tanya. Contohnya misalnya pakai yang tadi aja. Apakah bisa berbelanja di supermarket? Nah, berbelanja tadi einkaufen dipisah ya, Trender ya. Terus in supermarket. Nah, lalu kita masukin verbennya aja, yaitu jangan einkaufen tapi kaufennya aja ya. Kaufennya aja. Kauf, Lisa. Ada objek keterangan, yaitu in supermarket. Lalu imbuhannya jangan lupa ein. Jadi penutup kalimat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ya main Frage. Nah, pasti teman-teman akan bingung ya. Maksudnya kok bisa itu dipisah atau gimana. Nanti aku kasih imbuhan-imbuhan yang memang dia bersifatnya dipisah, Trembar. Terus untuk artinya, pasti teman-teman juga bingung kan, kaufen itu membeli, kok bisa einkaufen berbelanja. Nah, biasanya artinya itu bisa sesuai dengan arti imbuhan dan kata kerjanya, kombinasinya gitu, tapi bisa juga berbeda dari makna aslinya. Nah, maka biar teman-teman, sebenarnya gampangnya teman-teman hafalin. Imbuhannya kan nanti ada arti-artinya, nanti saya tunjukin ada listnya. Sama hafalin kata kerja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca teks ada Trennbar verben, waduh ini apa? Tinggal disangkut pautin. Tapi kalau saya sendiri sih biasanya langsung hafalin aja gitu daripada nebak-nebak ya, karena nanti seperti kembali lagi tergantung konteks kalimatnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu artinya dari Trennbar verben ya bisa pakai kamus, di kamus lengkap, kamus apapun itu. Bisa juga pakai Leo yang biasa saya ajarin, di situ juga lengkap. Teman-teman bisa tinggal cari, terus tinggal kelihatan artinya semua itu apa, sesuai dengan kata-katanya. Nah, lalu ini adalah imbuhan yang biasanya bersifat Trennbar ya, teman-teman. Ada up, itu mati atau turun. Tapi kembali lagi, nanti kalau dimasukin dengan kosakata, mendingan langsung hafalin aja artinya ya. Soalnya kayak apparent itu artinya berangkat gitu. Jadi mati turun ini nggak ada hubungannya juga gitu. Jadi saran aku sih teman-teman hafalin aja langsung satu kosakatanya. Ada an itu artinya di, ada auf itu ke atas, aus keluar, ein itu bisa di, bisa ke, terus bisa fern itu jauh, fort juga, her itu artinya ke sini, hin itu ke sana, mit itu dengan bersama, nah itu setelah, itu sekitar atau di, for itu sebelum, for by itu oleh, weg itu jauh, cu itu untuk atau ditutup, curug itu kembali, cusamen itu bersama. Nah, di sini ada beberapa imbuhan ya yang bersifat selalu dipisah. Contoh kalimatnya misalnya aufmachen. Ich mache das Fenster auf. Ya, jangan lupa kata kerja utamanya itu si mahennya ini. Nah, itu berada di kedua. Kita kasih ini lagi ya pembedanya. Dan juga out-nya ini ada, jangan lupa titik. Oke.
Ini ya, artinya sendiri tuh aufmachen itu membuka artinya. Terus misalnya lagi ada abfahren itu artinya berangkat. Ini berangkat. Wann fährt der Zug ab? Kapan kereta itu berangkat? Ini ditaruh di sini, jangan lupa verbnya ditaruh di kedua, lalu imbuhannya taruh di belakang. Jadi penutup kalimatnya genau, seperti itu. Contohnya lagi, misalnya mau apa tuh? Misalnya pakai mitbringen gitu. Mitbringen itu sama aja kayak ikut membawa gitu ya. Misalnya pakai ini ya, pakai yang Mannschagen. Brings du den Kuchen zur Party mit? Maksudnya adalah, apakah kamu ikut membawa kue ke pesta itu? Nah, ini brings-nya ya, jangan lupa kalau dia Mannschagen tadi udah ada rumusnya, yaitu di pertama. Lalu imbuhannya, maaf, kenapa warna biru ya? Lalu yang imbuhannya di akhir. Oke. Yap. Lalu kalau teman-teman mau listnya sebenarnya ada banyak di PDF, nanti coba saya share PDF gambar ya. Tapi di sini ada beberapa contohnya, ada abholen, menjemput, ini tinggal dipisah-pisahin ya teman-teman. Ini saya nggak kasih pemisah ini. Nih tinggal dipisahin kayak gini. Abholen, abgeben, abfahren. Ada anrufen, ini menelepon, aufstehen, bangun. Ada aufmachen, membuka. Ini tinggal dipisah-pisahin aja. Ada aussehen, ada ausgehen, einladen, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, bisa teman-teman hafalin. Artinya juga, ya, nggak apa-apa. Semangat kerjanya. Terus ada aufführen, anfangen, ini tinggal dipisah-pisahin teman-teman. Untuk list lengkapnya, sebentar saya cari ini. Gambar verbennya satu itu. Oh, ya, ishap. Nanti saya bagikan. Ada berapa nih? Ada 3 halaman. Kok tidak kasih? Ya, pokoknya tadi udah saya set. Ini atau enggak aku bagiin di sini deh. Ya, ini aku kasih di sini dulu ya. Nanti teman-teman, nanti saya share juga di website. Itu dia. Belum kesan. Nah, lagi loading. Itu dia. Itu listnya. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? After Fragen tentang Trendbar Verben. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya Trendbar atau yang bisa dipisah sama tidak dipisah, mungkin bisa simpan dulu pertanyaannya untuk nanti ya, karena itu di pertemuan berapa gitu nanti saya akan bahas. Untuk yang tidak dipisah, di sini kita membahasnya yang dipisah terlebih dahulu. Itu seperti ini.
Perbedaannya kalau bahasa Indonesia kan digabung ya, kalau bahasa Jerman dipisah, itu aja sebenarnya. Sama imbuhannya bahasa Jerman itu lebih banyak. Ada weg, vorbei, nach, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sambil teman-teman mungkin mau menulis pertanyaan, kayak tadi hubungannya ada dua pilihan, ada bisa bikin kalimat, ada menyusun kalimat ya. Hmm. Misalnya kalau susun kalimat saya bikin 5 aja ya. Contohnya misalnya hmm, hmm, misalnya apakah kalian mengundang ke pesta itu keluar party Einladung. Aku itu jadi objek ya teman-teman. Ini kalian terus misalnya lagi apa nih? Terus anak itu merapikan kamarnya dengan ibunya. Merapikan itu aufräumen kamarnya. Nah, ini terus misalnya lagi sebentar ya teman-teman. Apa aja deh kalau katanya initial R. Misalnya lagi apa lagi ya? Apalagi sih anfangen. Oke. Mamaku menelepon adikku sejak 2 jam lalu.
Oh, 2 jam lalu. Itu sudah 2 jam lalu. Itu for Swimming. Terus abis itu main Bruder. Hati-hati ya, mana akusatif, mana nominatif. Mungkin oke. Oh dia, satu lagi teman-teman sebentar. Saya berpikir Upholland, ya oke. Upholland. Oh ini aja. Kapan kamu bisa? Kapan Anda bisa jemput saya di halte? Misalnya bisa di halte ini. Di halte bus gitu. Ya, benar. Ini aja kali ya. Der Bus halte. Sayanya berubah jadi Indonesia. Anda jemput ke Upholland. Kapan itu? Hati-hati ada bisa ke sini. Nah, ini dia. Oke. Aku. Oh, ya ampun, nggak bisa. Oke. Bitteschön. Ada yang mau open mic dan mencoba? Sobir malu. Coba dulu aja nggak apa. Nanti saya bantu. Aku nggak mau coba. Mau coba? Oke. Dari yang mana? Dari Aku yang nomor 3 aja. 4 dry. Via. Iya, oke. Yap. Meine Mutter rufen mein Bruder for 2 Stunden an. Oke. Di sini kesalahannya di Rufen. Rufennya main muter kan dia perempuan. Nah, jadinya Ruf. Oh iya, Ruf ya. Karena kepunyaan dia perempuan ya, Kak? Ya, benar. Itu dia perempuan di muter ya. Terus menelepon ini apa namanya adikku. Adikku kan sebagai objek ya. Dia harus akusatif. Berarti mainan. Gitu. mainan. Meine Mutter ruft meinen Bruder for Fleischmann. Oke. Oke, danke schön. Jangan ketemu. Oke, ada lagi? Warna, ada yang mau lagi? Boleh, Bro, mau nyoba? Mau nyoba? Oke, boleh. Ya. Nama phone. Yang pun, oke. Oh. Van Konen, Mitch, under Bushaltestelle, Upholland. Subjeknya
andanya yaitu one couldn't see. Andanya kan Oh, iya. ya benar. Iya. Agar sudah betul Pak. Apa susunan strukturnya. Oke, dankeschön. Ada lagi yang mau atau itu aja? Oke, dankeschön. Ada lagi yang mau coba? Ini materi terakhir, jadi kalau misalnya nggak ada, kita berakhir di sini karena materinya 2 dulu. Takutnya nanti kebanyakan kalau lebih dari ini. Saya buat kalimat, Kak. Oke, boleh. Bagaimana? Ich rufe meine Mama an. Ich rufe meine Mama an. Oke, richtig. Betul. Sehr gut gemacht. Der Zug holt in 5 Minuten ab. Entschuldigung, noch einmal. Sekali lagi. Der Zug Ah. holt Fahrt in 3 Minuten ab. kayak gini. An. Ab. Oke. Abholen. Oh, astaga. Abholen. Ini pakai hold kah? Iya. Hold. In atau pakai un? In In ya. in 3 Minuten ab. Oke. Ya, kelihatannya menjemput di 3 menit lagi. Oke. Oke, danke. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Oke. Iya, telat. Iya, Kak Lo. Kak Lo tahun 6. Biasanya selalu on time. Nanti bisa tonton recordnya, Kak. Kak, aku mau coba nomor 2 bisa? Boleh. Boleh. Das Kind rauf pakai rauf seine Zimmer mit seiner Mutter auf. Oh, richtig. Oke, very good. Oke, wer möchte probieren? Siapa yang mau coba lagi? Mana Kak? Mau nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3? Oke, boleh. Baiknya stay ya. Ini subjeknya do, jadinya stay. Do, imbuhannya when we feel yes, okay, very good explanation. Boleh nanya, Kak? Oke, boleh apa? Boleh nanya? Oh Ich habe ya. eine- Ya. Oke. Kan di sini kan jam berapa? Itu kan. Absen tuh ya. Ya. Kan wifi ya. Kalau kita wifi ya, tes do auf, bisa nggak? Ya,
Das kann auch sein, wie viel Uhr. Kalau wie viel Uhr ini buat menekankan nanti dia jawabnya bla 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 Uhr. Tapi sebenarnya kalau wie viel Uhr doang nggak boleh. Entschuldigung, aku lupa karena jam itu ada preposisi Jadi nanti cara jawabnya bla 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 gitu. Biasanya kalau wie viel Uhr doang, biasanya kalau misalnya mau nanya jam berapa sekarang, wie viel Uhr is es is bla 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 Uhr gitu. Jadi itu kalau misalnya mau nanya jam berapa kamu bangun, itu pakai wie viel Uhr karena jam itu harus ada preposisi nya. Tapi kalau mau nanya jam berapa sekarang, kayak cuma wie viel Uhr is es, itu baru boleh. Atau wie spät ist es gitu. Oke, danke schön. Ya, gitu sih. Kak, berarti misalnya yang tadi dibilang kakaknya harus pakai ya, kalau nggak pakai itu nggak bisa ya untuk mengatakan waktu. Iya, bukan nggak bisa, tapi biasanya kalau mau ngomong waktunya jam berapa itu pakai wie viel Uhr. Wie viel Uhr bisa, tapi biasanya kalau dipakai, misalnya jam berapa sekarang, wie viel Uhr is es, nah nanti jawabannya es is bla 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 gitu. Kayak waktu kemarin belajar waktu, tapi kalau mau nanya jam berapa, kamu ngapain, biasanya pakai wie viel Uhr, karena kalau kita mau nyebut jam, selalu pakai ya, untuk preposisi jam. Gitu. Nah, supaya menekanin ya. Ya, genau. Jam sendiri memang preposisinya selalu pakai Ya. Oke, jadi nanti kayak ich stehe 7 Uhr auf gitu nanti jawabannya. Gitu. Wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, schreib mal in Kommentar ya teman-teman. Ini berdasarkan pengetahuan saya selama saya belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya koreksian yang lebih ini lagi, boleh langsung ngomong aja gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, ya boleh Kak Lau. Nomor Oke, Mifno ya. ya, Udah kedengeran nggak suaranya? iya aman Kak. Dengar. Udah. Oke. Meine Mutter rufen mein Bruder an von 2 Stunden. Zwei Stunden. Oke. Di sini yang pertama dari ruvennya, karena ini mainnya muter kan dia perempuan ya, ibu saya, dia kan ya. feminim, jadi bukan ruven tapi ruf. Ruf aja ya. Terus yang kedua F di ya. sini, S ya. Si. ya genau si perempuan. Terus di sini dia menelepon adikku. Nah, Mein adikku Bruder. ini ya jadi objek, jadinya meinen Bruder. Oke. Terus Anya kan ini imbuhannya. Jadi imbuhan itu selalu menutup kalimat. Jadi selalu di kalimat Terakhir. Oke. Nah, Oke. aja sih. Oke, aber danke schön, berikut kemana? Oke, ada lagi yang mau coba atau mau tanya juga kayak tadi? Aku dong Kak, tanya lagi satu. Boleh? Frage. Ini Kak, kan aku yang sempat bilang yang ini ya, meine Mutter ruf meine Bruder vor 2 Stunden an. Nah, itu yang meine Brudernya kenapa harus meine? Kenapa nggak hanya main saja, Kak? Oh, karena itu dia posisinya sebagai objek. Di sini Apa? kan objek, akusatif. Oh, masuk akusatif ya. Ya, karena di sini mamaku menelepon adikku. Nah, di sini subjek atau nominatifnya itu kan mamaku. Iya. Nah, sedangkan objeknya adalah si adikku, karena mamaku menelepon siapa? Menelepon adikku, gitu. Jadi adikku ini dia sebagai objek atau akusatif. Nah, peraturannya kalau misalnya dia posisinya sebagai objek, itu ada perubahan pada artikel der.
Jadi der-nya itu berubah jadi Den. Genau. Der-nya berubah jadi den kalau dia akusatif atau posisinya sebagai objek. Jadi makanya kenapa itu jadinya meinen Bruder. Itu posesif artikel. Kemarin juga baru kita pelajarin. Dia nanti jadinya meinen ya. Kalau kepemilikan aku. Tapi dia posisinya objek. Yang pas itu. Ya, Oke. ya, ini adikku jadinya nanti meinen. Oke. Dankeschön für die Frage. Habt ihr noch eine Frage oder Fragen? Kak, Ya, kalau semisal nanya lagi, iya Kak, coba. kalau misalnya kalau emang pengen mengerti belajar bahasa Jerman, emang itu wajib banget ya Kak hafal satu-satu verbennya. Biar kalau hafal verbennya, iya pasti. Karena kalau misal lebih banyak verben, lebih banyak kalimat yang kita ngerti, lebih banyak kita juga bisa buat kalimat sendiri gitu. Jadi kalau udah hafal verben, kita nggak perlu lagi, maksudnya kan kita kan yang harus kita pikirin kalau buat kalimat kan ada kasusnya, ada konjugasi kata kerjanya, ada artikelnya apalagi gitu. Nah, bener Kak. Ya, kalau udah hafal verben setidaknya tuh mengurangi kepusingan yang lain gitu, mikirin kasus dan yang lainnya, walaupun yang lain juga harus dipikirin ya. Cuman kalau udah hafal verben lebih sedikit memudahkan gitu. Oh gitu. Tapi lebih ke gini nggak sih Kak? Kayak seperti kayak lebih rumus-rumusnya aja gitu nggak sih Kak? Ya, betul. Yang penting rumusnya juga sesuai subjek. Yang akhirannya kalau ish, kalau du, st, kalau rcs, t, dan lain sebagainya. Itu juga yang paling penting gitu. Betul. Akhirannya itu. Akhirnya itu ya. Berarti berkesinambungan ya Kak? Ya, benar. Betul. Karena kalau misalnya verben akhirannya pun masih salah, itu nanti orang yang baca juga bisa salah gitu. Oke Kak. Kalau misalnya kayak kita pengen hafal verben begitu, itu kayak misalnya satu hari dibuat target berapa Kak? Kalau aku sih dulu berapa ya? 10 kayaknya. 10 bikin aja satu hari 10 gitu. Atau Satu daripada hari. ngafalin sih saran aku ngomong sendiri aja gitu bikin kalimat. Itu pasti lebih enak. Oh iya, Bikin bikin kalimat. kalimat langsung. Iya, betul. Karena kalau misalnya ngafalin satu kosakata doang, menurut aku cepat lupa. Jadi mendingan langsung aja dibikin misalnya tiap hari rutin 10 kalimat dari 10 kata kerja baru gitu. Terus diomongin sendiri gitu depan kaca atau ngomong sama orang gitu. Itu lebih gampang. Oke Kak. Oke, dari Yang ya, bitteschön. Oh, maaf, aku mau nanya. Ya, Aku kan baru join ya, tadi sempat ketinggalan. Itu kenapa student an ya, Kak? student yang mana Kak? Yang nomor 4, kan itu ada for choice student an gitu kan, akhirannya nanti. Oh, oke. Ini tadi kita barusan belajar tren baru verben. Jadi ini adalah kata kerja yang dipisah. Jadi strukturnya sendiri dia terdiri dari imbuhan yaitu prefix sama kata kerja utama. Nah, untuk posisinya sendiri, kata kerja utama itu posisinya di posisi kedua. Kayak tadi, yaitu dia rufennya di kedua ya. Jadinya tadi meter roof. Nah, ini di kedua. Terus dimasukin objeknya sama keterangan waktunya. Lalu imbuhan prefix ini selalu jadi penutup kalimat, selalu di akhir. Maka jadinya tadi meine Mutter ruft meinen Bruder vor 2 Stunden an. Jadi imbuhan itu selalu di akhir, sedangkan kata kerja utama itu selalu di posisinya kedua. Gitu. Makanya kenapa A-nya di akhir, karena memang imbuhan dalam bahasa Jerman penulisannya itu
Nggak kayak bahasa Indonesia digabung, tapi dipisah, yaitu imbuhannya selalu di posisi paling akhir kalimat. Gitu. Dankeschön, Kak. Iya, disusun. Kak, boleh kirim dokumennya dari UR, soalnya aku tinggalan ngikutnya. Ada di ini, teman-teman. Ini kan Gdocs ya. Jadi kalau misalnya aku nambahin materi, pasti bakal kelihatan semuanya. Jadi bisa teman-teman klik di link G Drive. G Drive. Link Gdocs di description group. Ya ampun. Ini ya, ada linknya. Jadi kalau hafalin kudu lengkap sama artikelnya ya, misalnya Bluma jangan Bluma aja, tapi sama artikelnya. Betul, genau, di Bluma. Sebenarnya kita juga ada belajar sih tanpa artikel, tapi itu nanti di A2 ya teman-teman. Kita boleh nulis tanpa artikel juga, tapi nanti belajarnya di slide. Oke, dankeschön ini Kak. Siapa ini Kak Ershanda? Let ear. Oh, ini penulisannya ladek ya. Ladek du ihr mich ein. Artinya ladek ihr mich berarti ein. Und dann apa lagi? Das Kind räumt sein Zimmer. Das Kind räumt sein Zimmer mit seiner Okay, richtig. Oh, maaf. Um wie viel Uhr stehst du auf? Terus empatnya meine Mutter ruft meinen Bruder vor 2 Stunden an. Okay. Nomor 5, wann können Sie mich an der Haltestelle abholen? Okay, richtig. Oke, masih ada lagi yang mau coba teman-teman? Ada lagi yang mau coba? Jadi ada chat. Oh, ya, bitteschön. Keine Fragen mehr? Kak, Ya? kalau semisalnya kan ini 1 minggu sekali ya, tapi kalau misalnya 1 minggu 2 kali bisa nggak Kak? Kalau bisa ya. Eh, Nanya aja sih. Iya, nggak apa-apa. No problem. Tapi bisa mungkin tapi kalau weekend kalian. Weekend. Soalnya kalau hari biasa Senin sampai Jumat aku full. Terus palingan nggak bisa deh malam juga malam sampai jam 12 juga full. Jadi palingan Sabtu Minggu aja sih aku ada waktu. Nah, mau dibikin 2 kali seminggu kah? Tapi palingan minggunya minggu malam. Coba nanti kita vote lagi ya, vote di grup. Aduh maaf ya teman-teman, ini nggak tahu deh, tapi waktuku tidak tidak konsisten. Mungkin kalau ada teman-teman mau freelance ngajar juga, boleh loh. Kapan-kapan menggantikan aku. Kalau ada teman-teman yang suka ngajar juga. Iya, oke.
Nanti kita vote di grup ya. Berarti nanti kita akan menetapkan jam. Tapi ini termasuk lumayan cepat tahu, kayak 2 materi per hari. Kita kalau di buku Network Now itu ya, kita tuh udah hampir masuk materi. Kalau besok malam nggak bisa, itu minggu depan, kayaknya minggu depan, mulai minggu depan. Aku juga besok ada kelas pengganti soalnya, ada kelas rescheduling. Benar. Ya kalau nggak apa-apa, aman. Cuman iya sih, kalau sekali seminggu tuh kayaknya kurang efektif ya. Soalnya iya, kayaknya banyak yang cepet. Ini juga takutnya cepet lupa karena selang waktunya seminggu juga kayaknya. Coba ya, nanti aku vote di grup saja. Ini nggak ada lagi kah yang mau ditanyain? Ini kita udah selesai soalnya. Iya, aman kok. Aman. Ini sih Kak, answer di Google. Ya, Boleh ini nggak, nanya nggak? ya boleh. Kenapa? Boleh bisa kasih tips ya untuk kayak Dirty Dash tuh gimana biar bisa tahu gitu. Oh, Bisa. hah? Mm. Biar gimana sih tipsnya, kan itu kan macam-macam tuh kan. Jadi tipsnya gimana tuh gitu kan. Ada nggak tipsnya ya? Oh, Oke, dan Iya, Kak, benar. oke. Sebentar. Kalau aku sendiri tuh ya, tipsnya itu tuh kayak gini. Teman-teman yang pertama cari list kosakata A1. Aku pernah sempet share deh kayaknya yang A1 gitu, itu udah banyak banget. Nah, dari situ kayaknya ya pernah aku share, seharusnya aku share kayaknya kemarin waktu pas belajar Berdidas. Tapi kalau misalnya belum aku share, sebentar aku share lagi. Sebentar ya, ini. Aku soalnya patokannya juga dari situ kok, nggak dari, kalau buku teman-teman punya Network Now, patokannya dari situ juga boleh. Tapi kalau aku sendiri tuh dari ini, bapak ini A1 word list gitu ini, teman-teman hafalin semuanya, tapi dibagi menjadi berapa hari berapa gitu. Jadi jangan langsung semuanya, misalnya 1 hari 10. Terus teman-teman susun deh, misalnya teman-teman susun ya 1 hari 10 gitu. Apa, apa. Jangan lupa pluralnya juga ya teman-teman. Misalnya der apa ya? Pokoknya apa terus B-nya apa gitu ya. Terus dikasih artinya apa gitu. Terus apa di apa pluralnya. Jadi jangan cuma singular juga yang teman-teman hafalin. Terus artinya apa. Terus yang bawah misalnya 10 tuh udah dibagi 3, ada ada di sama das. Terus misalnya di Krankheit. Terus di Krankheiten. Artinya penyakit gitu. Misalnya ya, di apa, terus di apa. Artinya apa. Ini di juga. Terus das auto misalnya. Di autos gitu, mobil. Terus taruh lagi das apa sampai 10 pokoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah udah kayak gini, udah deh. Terus teman-teman hafalin per hari kayak gini 10 aja. Tapi yang penting konsisten gitu ya. Jadi teman-teman hafalin. Kalau misalnya teman-teman mau biar sampai hafal, tapi beneran sampai hafal banget ya teman-teman. Kalau aku sih
minta tolong bantuan teman atau bantuan keluarga gitu. Coba tes dong, ini hafal atau enggak gitu. Kalau aku sih begitu ya. Mungkin teman-teman kalau punya cara lain hafalin, kayak di kaca gitu, terus teman-teman tutup buku, ngomong sendiri, kayak gitu juga menurut aku sih ampuh ya. Terus setelah dihafalin, teman-teman coba bikin dalam kalimat. Misalnya hari ini teman-teman belajar, misalnya buat teman-teman yang belajar mandiri, hari ini aku mau belajar akusatif nominatif. Nah, nanti buat contoh kalimat pakai yang udah tadi teman-teman hafalin, tanpa buka yang tadi barusan dihafalin, tanpa buka note-nya itu, gitu. Jadi pertama dihafalin kayak gini 10 kosakata, terus dites atau ngomong sendiri di depan kaca atau gimana. Baru yang kedua, teman-teman belajar gramatik apa, langsung teman-teman terapin dibikin kalimat tanpa buka buku kosakatanya lagi. Gitu. Terus saran aku teman-teman siapin satu buku kosakata kecil, jadi isinya tuh kosakata semuanya. Jadi teman-teman misalnya baca buku Jerman, teman-teman tahu nih ada kosakata yang enggak teman-teman yang asing gitu. Nah, langsung teman-teman catat langsung sama artikelnya. Gitu. Kalau aku sih begitu ya. Cuman kalau ada teman-teman punya tips lain bisa sharing. Teman-teman. Mungkin di grup bisa latihan bikin kalimat sesuai materi yang baru dipelajari, nanti tinggal koreksi. Asal, iya ya, daripada kita pakai vote-vote gitu, kayaknya lebih enak gitu ya, bikin kalimat. Berarti nanti aku bikin kalimat Indonya nih teman-teman, saya tulis Terus ya. bahasa Jermannya gitu. Atau mau gimana? Atau mau send ke aku satu-satu? Kayaknya waktu itu pernah di-share tips carbon yang akhirannya R, gitu. Oh iya, betul. Kemarin di Septan ada kok untuk artikel der, akhirannya ada banyak. Ada ER, ada yang lain sebagainya. Terus kalau artikel di, akhirannya contohnya. Ait, contohnya. Ya, di das juga. Iya, nama-nama, bukan carbon. Kalau aku sih begitu ya. Patokannya, yang penting teman-teman harus tahu patokan list. Misalnya lagi belajar A1. Nah, kayak yang barusan aku share gitu. Teman-teman targetin, hafalin semuanya, tapi dibagi per hari berapa. Gitu. Tapi bener-bener dihafalin gitu. Jangan baca doang gitu. Tapi selain dihafalin juga diterapin di kalimat. Ya ada sih yang akhirnya juga seperti itu. Ya betul, ada kok di listnya udah aku kasih semuanya. Tapi mungkin kalau kurang bisa teman-teman ini kasih info ke aku. Kalau aku open edit takutnya nanti pada ini pada apa dulu. Nah ini dia. Actually gue ini nih. Nah ini udah ada kok ya. Ini folder bla 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 folder di bla bla bla. Seperti itu. Pas setiap pertemuan pasti ada record. Iya benar. Ini udah di record, nanti saya upload gitu. Nanti saya share link. Jadi teman-teman bisa belajar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya Fragen. Minggu depan berarti belajarnya, nanti deh saya lihat materi dulu yang minggu depan belajarnya apa. Oke. Oke, nanti habis ini saya coba bikin latihan ya. Oke, Dankeschön für heute. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Dankeschön für heute und bis nächsten Samstag. Dankeschön. 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 Okay. Bye, tschüss.